Shalom dan selamat pagi bagi Bapak Ibu serta saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagian firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama pada pagi hari ini saya telah persiapkan di dalam kitab Yakobus. Yakobus pasal 4 ayatnya ke-11 hingga ayatnya yang ke-12. Yakobus pasal 4 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-12 di bawah judul Jangan Memfitnah Orang. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dari keseluruhan pembacaan kita pada pagi hari ini, saya memberikan sebuah tema tentang hanya Tuhan yang bisa menghakimi. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, terkadang di dalam kehidupan kita tidak pernah mengoreksi akan kehidupan kita, namun kita terkadang lebih suka untuk mengoreksi akan kehidupan orang lain tanpa kita bisa menilai diri kita bahwa apakah hidup saya sudah benar di hadapan Tuhan, apakah hidup saya sudah benar di dalam kehidupan saya, di dalam lingkungan, di dalam keluarga ataupun dimanapun kita berada. Namun sebuah firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa hanya Tuhanlah yang menghakimi. Bukanlah kita manusia yang harus menghakimi sesama, namun ada Tuhan Yesus yang sungguh adil, yang ingin atau yang hanya bisa untuk menghakimi kehidupan kita manusia. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, terkadang di dalam kehidupan kita sering memfitnah sesama tanpa kita juga berpikir bahwa kehidupan saya ini mungkin tidak benar di hadapan Tuhan. Namun ketika kita berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, maka Tuhanlah yang akan memimpin kehidupan kita, yang akan memberikan pencerahan kehidupan kita bahwa hanya Dialah yang mampu atau hanya Dialah yang bisa untuk menghakimi kehidupan manusia, bukan manusia yang harus menghakimi kehidupan sesamanya. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita merasa bahwa hidup kita terkadang tidak benar di hadapan Tuhan, maka marilah kita saling membangun, saling mengoreksi diri, memberikan diri kepada Tuhan untuk dicerahkan dengan Roh Kudus agar kita mampu memilih jalan yang baik lewat tuntunan tangan kasih-Nya. Jangan kita saling menghakimi, jangan kita saling memfitnah dengan sesama, karena terkadang ada kebencian di dalam diri kita tentang sesama, maka kita terus mengeraskan hati untuk saling membenci, saling memfitnah, tanpa kita menyadari bahwa hidup kita ini hidup yang dikuasai oleh Tuhan. Bukan hidup kita ini adalah sepenuhnya kita yang menguasai akan kehidupan kita, namun hidup kita ini adalah hidup yang penuh dikuasai oleh Tuhan, penuh tuntunan tangan Tuhan. Karena Tuhan hanya menginginkan untuk kebaikan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, mencerminkan perilaku yang baik kepada sesama, bukan saling menghakimi ataupun saling memfitnah. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada sebuah cerita yang di dalam
suatu masyarakat di mana ada seorang ibu rumah tangga yang terkadang saling memfitnah sesamanya, namun tidak pernah mengoreksi dirinya bahwa apakah yang saya lakukan ini sudah benar, apakah yang saya lontarkan terhadap sesama ini adalah sebuah kata-kata yang benar, ataukah malah menyakiti hati sesama. Beberapa hari kemudian orang yang difitnah tersebut ini marah kepada ibu rumah tangga ini yang melontarkan kata-kata atau yang memfitnah. Dia berkata bahwa apakah kesalahan yang pernah saya lakukan terhadap kamu sehingga engkau memfitnah saya dengan melontarkan kata-kata tersebut, menyebarkan berita yang tidak benar tentang diri saya. Kemudian ibu rumah tangga ini yang memfitnah temannya ini diam. Kemudian ibu rumah tangga ini mulai sadar, mulai mengoreksi dirinya bahwa mungkin hanya karena kebencian di dalam diri saya terhadap sesama saya ini yang membuat saya menyebarkan fitnah terhadap sesama saya, tanpa saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan ini adalah kesalahan yang akan menyakiti hati sesama saya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari ilustrasi tersebut atau dari cerita tersebut kita dapat mengambil hikmahnya bahwa janganlah kita sembarang menyebarkan fitnah terhadap sesama kita tanpa kita mengetahui fakta yang sebenarnya, karena ketika kita menyebarkan fitnah terhadap sesama maka akan menyebabkan kesalahan atau mengakibatkan kehidupan kita juga terjerumus dalam dosa. Karena ketika kita tidak menyadari bahwa apa yang saya lakukan ini atau apa yang saya perbuat terhadap sesama saya ini adalah suatu tindakan yang tidak baik yang dapat menyakiti hati sesama, mari dengan hati kita saling mengoreksi diri bahwa saya mau berubah, saya ingin memperbaiki hidup saya demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Firman Tuhan di hadapan Tuhan. Namun ketika kita berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, maka Tuhanlah yang akan memimpin kehidupan kita, yang akan memberikan pencerahan kehidupan kita, bahwa hanya Dialah yang mampu atau hanya Dialah yang bisa untuk menghakimi kehidupan manusia, bukan manusia yang harus menghakimi kehidupan sesamanya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita merasa bahwa hidup kita terkadang tidak benar di hadapan Tuhan, maka marilah kita saling membangun, saling mengoreksi diri, memberikan diri kepada Tuhan untuk dicerahkan dengan Roh Kudus agar kita mampu memilih jalan yang baik lewat tuntunan tangan kasih-Nya. Jangan kita saling menghakimi, jangan kita saling memfitnah dengan sesama, karena terkadang ada kebencian di dalam diri kita tentang sesama, maka kita terus mengeraskan hati untuk saling membenci, saling memfitnah, tanpa kita menyadari bahwa hidup kita ini hidup yang dikuasai oleh Tuhan. Bukan hidup kita ini adalah sepenuhnya kita yang menguasai akan kehidupan kita, namun hidup kita ini adalah hidup yang penuh dikuasai oleh Tuhan, penuh tuntunan tangan Tuhan. Karena Tuhan hanya menginginkan untuk kebaikan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, mencerminkan perilaku yang baik kepada sesama, bukan saling menghakimi ataupun saling memfitnah.
Bapak Ibu serta saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada sebuah cerita yang di dalam suatu masyarakat di mana ada seorang ibu rumah tangga yang terkadang saling memfitnah sesamanya, namun tidak pernah mengoreksi dirinya bahwa apakah yang saya lakukan ini sudah benar, apakah yang saya lontarkan terhadap sesama ini adalah sebuah kata-kata yang benar, ataukah malah menyakiti hati sesama. Beberapa hari kemudian orang yang difitnah tersebut ini marah kepada, di mana ada seorang ibu rumah tangga yang terkadang saling memfitnah sesamanya, namun tidak pernah mengoreksi dirinya bahwa apakah yang saya lakukan ini sudah benar, apakah yang saya lontarkan terhadap sesama ini adalah sebuah kata-kata yang benar, ataukah malah menyakiti hati sesama. Beberapa hari kemudian orang yang difitnah tersebut ini marah kepada ibu rumah tangga ini yang melontarkan kata-kata atau yang memfitnah. Dia berkata bahwa apakah salah kesalahan yang pernah saya lakukan terhadap kamu sehingga engkau memfitnah saya dengan melontarkan kata-kata tersebut, menyebarkan berita yang tidak benar tentang diri saya. Kemudian ibu rumah tangga ini yang memfitnah temannya ini diam. Kemudian ibu rumah tangga ini mulai sadar, mulai mengoreksi dirinya bahwa mungkin hanya karena kebencian di dalam diri saya terhadap sesama saya ini yang membuat saya menyebarkan fitnah terhadap sesama saya, tanpa saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan ini adalah kesalahan yang akan menyakiti hati sesama saya. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dari ilustrasi tersebut atau dari cerita tersebut kita dapat mengambil hikmahnya bahwa janganlah kita sembarang menyebarkan fitnah terhadap sesama kita tanpa kita mengetahui fakta yang sebenarnya, karena ketika kita menyebarkan fitnah terhadap sesama maka akan menyebabkan kesalahan atau mengakibatkan kehidupan kita juga terjerumus dalam dosa. Karena ketika kita tidak menyadari bahwa apa yang saya lakukan ini atau apa yang saya perbuat terhadap sesama saya ini adalah suatu tindakan yang tidak baik yang dapat menyakiti hati sesama, mari dengan hati kita saling mengoreksi diri bahwa saya mau berubah, saya ingin memperbaiki hidup saya demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Firman